Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama kemudian, Han Li muncul di jalan terpencil di kota White Jade. Rekan Han, aku perlu menyiapkan formasi untuk menyempurnakan kristal jiwa petir ini segera, suara Taois Xie terdengar di benaknya. Apa yang perlu aku persiapkan? Han Li menjawab melalui perasaan spiritualnya. Setelah itu, sebuah pesan dikirimkan ke dalam pikirannya. Itu adalah daftar bahan yang dibutuhkan dan metode untuk mengatur formasi. Aku mengerti, aku akan menyiapkannya sesegera mungkin, lalu aku akan mengatur ruang rahasia untukmu di puncak Crimson Afterglow, jawab Han Li setelah jeda singkat. Meskipun ada banyak bahan dalam daftar, beberapa di antaranya tidak mudah ditemukan. Jika itu di masa lalu, dia harus berusaha keras untuk menemukannya. Tapi sekarang, kota White Jade telah mengumpulkan semua kekuatan, dan kamar dagang dari seluruh benua awan kuno, dan bahkan benua terdekat. Plus, dia memiliki aliansi Anika sebagai cadangannya. Selama dia menghabiskan beberapa batu meta abadi dan batu roh, seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan semuanya. Untuk formasinya, kelihatannya agak rumit, tapi itu bukanlah tugas yang sulit baginya. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Ruang rahasia di penginapan akan baik-baik saja. Adapun masalah boneka, saya hampir menyelesaikannya. Itu harus dilakukan dalam beberapa hari, kata Taois Xie. Han Li mengangguk dan terbang menuju toko material terdekat. Baru ketika malam tiba dia kembali ke ruang rahasia di penginapan. Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan setumpuk bendera formasi. Dengan lambaian tangannya, semua bendera formasi terbang keluar dan mendarat di berbagai bagian ruangan, membentuk formasi. Saat dia menggumamkan mantra, 5 lapis tirai tipis dengan ketebalan bervariasi muncul satu demi satu, menyelimuti ruangan lapis demi lapis seperti ember besi. Setelah melakukan semua itu, Han Li melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya biru. Semua meja dan kursi di ruangan itu dipindahkan ke sudut ruangan, menciptakan ruang besar di tengahnya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa lightning gather wood dan setumpuk besar item dengan warna berbeda. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia membalik tangan untuk mengeluarkan jimat ungu dari gelang penyimpanannya. Jimat itu ditutupi dengan pola perak, itu tidak lain adalah jimat kunci abadi angin Azure. Ketika dia mengeluarkan barang-barang itu, dia kebetulan melihat barang ini di sudut gelang penyimpanannya, dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Bukankah wanita berpakaian merah yang memberinya jimat kunci abadi Azurewin, Gan Jiushen? Meskipun aura wanita ini sedikit berbeda dari Gan Jiushen, dia mungkin sengaja mengubahnya, itulah sebabnya dia tidak pernah memikirkannya. Gan Jiushen, Jiao San, anggota berpangkat tinggi dari aliansi Anika yang mengenakan topeng merah seperti Lin San. Aku tidak menyangka dia juga akan datang ke Jalan Naga Obor, gumamnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan jimat kunci abadi angin hijau, mengabaikannya. Saat itu, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Gan Jiushen, jadi dia tidak peduli mengapa dia datang ke jalur naga api, jadi tidak ada hubungannya dengannya. Setelah Han Li menenangkan diri, dia mulai menggambar di tanah. Dia menyibukkan diri selama 4-6 jam, dan ketika matahari terbit, sebuah formasi melingkar dengan keliling sekitar 100 kaki muncul di tanah kosong di tengah ruangan. Bagian tengah formasi tertutup rapat dengan tulisan roh, dan kayu penangkap petir di sekitarnya berkedip dengan kilat redup. Han Li menghembuskan napas sambil menepuk kantong penyimpanannya, melepaskan seberkas cahaya keemasan yang mendarat di tengah formasi, memperlihatkan tubuh Taois Xie. Taois Xie melihat sekeliling sebelum mengangguk pada Han Li, lalu duduk dengan menyilangkan kaki. Taois Xie, apakah kamu membutuhkan aku untuk melindungimu selama proses ini? Han Li bertanya. Tidak perlu,
Aku bisa menangani ini sendiri, Tao Xie menolak. Kalau begitu berhati-hatilah, Han Li mengangguk setelah mendengar ini. Masih ada beberapa hari sampai kuliah Master Dao pertama, dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari lebih banyak bahan pil Dao. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin membuang waktunya di sini. Tanpa penundaan, Tao Xie membuat segel tangan dan mulai melantunkan mantra. Serangkaian petir emas tebal muncul dari dadanya sebelum dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Busur petir emas juga muncul dari formasi mantra di tanah, mengembun menjadi serangkaian rune petir yang sangat mendalam yang beresonansi dengan busur petir emas di tubuh boneka itu. Segera terjalin dan mulai berputar perlahan. Dalam sekejap mata, bola petir emas telah terbentuk dengan Tao Xie di tengahnya. Baut petir melintas di atas permukaannya, dan satu atau dua petir tebal akan meletus dari waktu ke waktu. Syukurlah, 5 lapis pembatas telah dipasang di seluruh ruangan, dan sambaran petir ini segera dijauhkan. Namun, Han Li tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sudut ruangan dan mulai mengamati. Serangkaian ledakan berderak terdengar dari kepala Dao Xie, diikuti oleh sambaran petir ungu yang menusuk muncul untuk menyelimuti seluruh kepalanya. Di dalam petir ungu, proyeksi kristal bisa terlihat, itu tidak lain adalah Lightning Soul Crystal. Petir ungu ini sedikit berbeda dari kilat yang dilepaskan oleh manik kerang di masa lalu karena lebih tembus cahaya. Petir ungu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Tao Xie, dan cahaya yang memancar dari boneka itu menjadi semakin terang. Han Li mengangguk setelah melihat ini dan baru saja akan pergi. Tepat pada saat ini, proyeksi kristal jiwa petir di atas kepala Tao Xie tiba-tiba tersentak, dan kilat ungu melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, petir ungu terbang keluar dan menyatu dengan bola petir emas di luar. Bola emas petir tiba-tiba mulai beriak, dan benjolan besar muncul di permukaannya. Salah satu gundukan tiba-tiba meledak, dan sambaran petir keemasan yang terjalin dengan petir ungu melesat ke segala arah, menghantam batasan biru pertama di ruangan itu. Pembatasan biru hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum terkoyak. Baut petir dua warna yang tersisa terus menyerang lapisan kedua dari batasan kuning. Penghalang kuning dengan cepat meredup, menjadi semakin tipis. Sepertinya akan hancur lagi. Tidak hanya itu, benturan kedua pada bola petir emas juga hancur. Serangkaian dentuman yang menggema meletus saat sambaran petir dua warna yang lebih tebal meletus ke segala arah. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini. Detik berikutnya, dia berputar di tempat, dan proyeksi Xuan Wu, Lightning Peng, Giant Ape, dan Divine Dragon muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, proyeksi membuka mulutnya untuk memancarkan cahaya hitam, perak, kuning, dan merah, yang semuanya menghilang ke dalam 4 lapisan batasan. 4 lapisan pembatas sepertinya telah diberi tonik yang kuat, dan seketika menjadi beberapa kali lebih tebal. Penghalang cahaya kuning redup juga langsung mendapatkan kembali kilauannya, dan proyeksi kera raksasa muncul di permukaannya. Baut petir tebal menghantam penghalang cahaya kuning di tengah suara dentang keras, seolah-olah logam dan batu berbenturan. Penghalang cahaya kuning berkedip tidak menentu lagi, dan proyeksi kera raksasa dengan cepat meredup saat penghalang cahaya tebal menipis dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Han Li memasang ekspresi serius saat dia mulai melantunkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan. Cahaya memancar dari 4 lapisan pembatas, dan serangkaian lingkaran cahaya 4 warna menyapu ke segala arah. Saat cahaya berkedip, 4 lapis tirai cahaya menyatu menjadi satu, berubah menjadi tirai cahaya 4 warna yang panjangnya beberapa kaki, memancarkan cahaya 4 warna metalik. Begitu terbentuk, ular petir emas dan ungu menghantam tirai cahaya. Namun, saat cahaya spiritual 4 warna mengalir di permukaan tirai cahaya, petir yang semula ganas menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut.
Penghalang cahaya 4 warna hanya bergetar sedikit, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Ekspresi Han Li sedikit mereda saat melihat ini, tapi dia tetap tidak melepaskan segel tangannya. Seiring waktu berlalu, proyeksi dari 4 hewan suci menjadi semakin jelas, dan pilar cahaya 4 warna yang mereka semburkan terus melebur menjadi penghalang cahaya 4 warna, dengan demikian semakin menstabilkannya. Sepanjang seluruh proses ini, Taoist Xie duduk di tengah formasi dengan mata tertutup rapat, tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Han Li agak terdiam saat melihat ini. Jika dia tidak ikut campur tepat waktu, kekuatan petir itu sudah cukup untuk menghancurkan 4 batasan yang tersisa. Jika itu terjadi, seluruh penginapan kemungkinan besar akan dihancurkan, dan rahasia boneka Dewa Emas akan terungkap. Setelah jeda singkat, Han Li mentransmisikan suaranya ke Taoist Xie untuk menanyakan situasinya. Namun, Taoist Xie tidak menanggapi sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal dan mengamati situasinya lebih lama. Waktu berlalu dengan lambat, dan 6 jam berlalu dalam sekejap mata. Tidak hanya petir ungu yang meletus dari kepala Taoist Xie tidak berkurang sedikit pun, itu menjadi lebih terang dan lebih padat. Bola petir emas di sekelilingnya menjadi semakin tidak stabil, dan sambaran petir emas dan ungu melonjak ke segala arah tanpa tanda-tanda akan berhenti. Di sudut ruangan, Han Li mempertahankan penghalang cahaya 4 warna dengan ekspresi gelap. Dalam keadaan seperti ini, dia jelas tidak akan bisa pergi. 3 hari kemudian, Han Li duduk bersila di tanah dan terus mempertahankan penghalang cahaya 4 warna dengan serangkaian segel tangan. Di tengah formasi, seluruh tubuh Taoist Xie telah diselimuti petir ungu, membentuk baju zirah petir ungu. Bola petir emas juga telah meluas secara signifikan, memenuhi hampir separuh ruangan, dan petir emas tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Ekspresi Han Li semakin gelap setelah melihat ini. Konvensi diskusi Dao akan dimulai hari ini, dan Taoist Xie tidak tahu kapan akan berakhir. Jika dia menunda lebih lama lagi, kemungkinan besar dia akan melewatkan kebaktian itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membawa Taoist Xie kembali ke puncak Crimson Afterglow. Pembatasan di dalam gua telah diatur olehnya selama bertahun-tahun, dan itu jauh lebih kuat daripada yang ini. Bahkan tanpa ada yang membantunya, itu seharusnya bisa menahan petir. Sudah terlambat sekarang, dan dia tidak bisa pergi pada saat seperti ini. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terjadi pergantian peristiwa. Cahaya gemilang meletus dari formasi petir, dan rune petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh formasi. Hati Han Li sedikit terguncang saat melihat ini, dan dia buru-buru menoleh ke arah sumber suara. Di tengah formasi, tubuh Taoist Xie memancarkan cahaya keemasan dan ungu. Ketiga jenis cahaya itu saling terkait satu sama lain, tetapi tidak berbenturan satu sama lain. Sebaliknya, terjalin satu sama lain, memberikan perasaan bahwa mereka dalam harmoni yang sempurna. Pola roh 3 warna yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya seolah-olah hidup, dan mereka kadang-kadang akan berkumpul untuk membentuk formasi sebelum bubar di saat berikutnya. Aura level Dewa Emas terpancar dari dalam, dan aura ini sangat halus dan mulus tanpa kelesuan dan ketidakstabilan dari sebelumnya. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana penghalang cahaya 4 warna di ruangan itu meletus dengan cahaya gemilang untuk sepenuhnya menekan roh Dewa Emas ini. Tubuh Taoist Xie bergerak saat dia membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, sehingga mustahil bagi seseorang untuk melihat langsung ke arahnya. 2 garis cahaya yang menusuk ditembakkan, dengan mudah menusuk 2 lubang besar ke penghalang cahaya 4 warna. 2 seberkas cahaya kemudian menembus dinding penginapan sebelum naik ke langit dan menghilang.
Untungnya, dua seberkas cahaya telah terbang ke langit secara miring, jadi tidak ada yang terluka. Han Li ketakutan saat melihat ini, dan dia buru-buru mengeluarkan teknik. Penghalang cahaya 4 warna melintas dengan cepat, dan lubang yang telah tertusuk segera diperbaiki. Dua seberkas cahaya kemudian meledak di udara di atas kota Baiyu. Ruang di udara di atas kota berkilat hebat saat semangat Ki langit dan bumi melonjak hebat. Angin kencang kuning, emas, dan ungu muncul, masing-masing mengeluarkan aura yang menusuk tulang. 3 badai meraung dan merobek udara. Kemanapun mereka lewat, akan ada guntur yang menggelegar. Momentumnya sangat mengejutkan. Ketika para kultivator di kota White Jade melihat fenomena yang mengejutkan di udara, ekspresi mereka berubah drastis. Sungguh aura yang menakutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang harus bisa dilepaskan oleh dewa sejati. Mungkinkah Dao Lord datang ke kota Baiyu? Banyak orang mulai berdiskusi dengan semangat di antara mereka sendiri. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah merasakan situasi di luar melalui indera ilahinya. Dia membuat serangkaian segel tangan untuk menutup aura yang terpancar dari Taoist Xie untuk mencegahnya bocor. Pada saat yang sama, dia menyebarkan indera ilahinya, langsung mencakup radius beberapa ribu mil dengan penginapan sebagai pusatnya. Dia merasakan situasi di kota sehingga dia bisa merespons terlebih dahulu. Kedua berkas cahaya itu tidak mencolok ketika terbang keluar dari tempatnya berada. Itu hampir sekejap. Hari ini adalah hari ketika konvensi khotbah Dao akan dimulai. Banyak orang mungkin sudah meninggalkan kota Baiyu. Tidak banyak kultivator di kota sekarang, jadi mungkin tidak ada orang yang menyadari bahwa sumbernya ada di sini. Selain itu, mereka takut pada para kultivator di alam abadi Dewa Emas. Bahkan jika ada orang yang menemukannya, mereka mungkin tidak berani maju untuk memastikannya. Badai 3 warna meraung dan berputar-putar di udara untuk beberapa saat sebelum menghilang dengan cepat. Meskipun badai 3 warna itu tampak megah, namun tidak menimbulkan kerugian apapun. Orang-orang di kota berdiskusi sebentar dan segera bubar. Melihat ini, Han Li menghela nafas lega. Di tengah formasi, Taoist Xie meregangkan tubuhnya sebelum berdiri, dan cahaya di sekitar tubuhnya menghilang bersamaan dengan tekanan besar yang dilepaskannya. Saya akhirnya mencapai kesempurnaan, kata Taoist Xie. Rekan Taoist Xie, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa mengurus ini sendiri tanpa perlindunganku? Jika saya tidak tinggal di sini lebih lama, saya akan menarik banyak masalah, kata Han Li dengan suara tenang. Dia telah menjaga tempat ini selama 3 hari terakhir dan tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan dan pameran dagang manapun di kota. Secara umum, semua jenis harta karun hanya akan terungkap nanti, dan jika dia dapat berpartisipasi dalam 3 hari ini, mungkin dia sudah menemukan beberapa bahan pil Dao. Saya tidak berpikir bahwa kristal jiwa petir ini akan begitu murni, kekuatan yang terkandung di dalamnya melebihi harapan saya, jelas Taoist Xie. Dia bisa merasakan ketidaksenangan dalam suara Han Li. Jadilah itu. Cukup beruntung bahwa Anda berhasil melebur dengan kristal esensi surgawi. Saya bahkan belum memberi selamat kepada Anda, kamu akhirnya mencapai impianmu, kata Han Li sambil tersenyum. Terima kasih, rekan Han, karena menemukan tubuh boneka abadi ini untukku dan menjagaku selama beberapa hari terakhir. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bisa melakukan ini dengan lancar. Yakinlah, rekan Han, saya akan mengingat kebaikan Anda, kata Taoist Xie sambil menangkupkan tinjunya memberi hormat kepada Han Li. Kekuatan yang kamu lepaskan secara tidak sengaja tidak mengungkap identitasmu, tetapi tidak pantas bagimu untuk tetap di sini lebih lama lagi. Selain itu, konvensi diskusi Dao akan segera dimulai, jadi kamu harus meninggalkan tempat ini untuk saat ini, Han Li berkata dengan suara tenang. Taoist Xie mengangguk sebagai jawaban sebelum terbang ke gelang penyimpanan Han Li sebagai seberkas cahaya kuning.
Han Li melambaikan tangan untuk melepaskan seberkas cahaya kuning untuk memperbaiki dua lubang di dinding, lalu berjalan keluar ruangan. Tepat ketika dia akan turun, dia tiba-tiba berhenti dan mengarahkan pandangannya ke ujung koridor. Ketika dia melepaskan indera spiritualnya sebelumnya, dia sudah memastikan situasi di penginapan ini, dan Gan Jiushen sudah tidak ada lagi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu memintaku untuk menjual Crimson Cloudfire Crystals, dan memberitahuku kenapa kamu ingin aku menyatu dengan tubuh boneka ini? Dia bertanya pada Tao Xie dengan indera spiritualnya. Rekan Han, menurutmu kekuatan apa yang dimiliki oleh boneka Dewa Emas ini? Tanya Tao Xie alih-alih menjawab. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini. Semua boneka abadi ditenagai oleh batu esensi abadi, dan boneka ini tidak terkecuali. Selain itu, boneka ini berada di tahap Dewa Emas, jadi sangat melelahkan untuk melepaskan kekuatannya. Batu esensi abadi yang sudah Anda miliki bukan, tidak cukup, lanjut Tao Xie. Berapa biayamu untuk melepaskan boneka ini? Han Li bertanya setelah hening sejenak. 10 batu esensi abadi untuk setiap nafas waktu boneka ini dilepaskan sepenuhnya, jawab Tao Xie. Apa? 10 batu esensi abadi per nafas? Han Li sudah siap secara mental untuk ini, tapi dia masih kaget mendengarnya. Itu tidak tinggi. Boneka abadi membutuhkan batu esensi abadi dalam jumlah besar, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan batu esensi abadi per napas, kata Tao Xie. Pernahkah kamu melihat boneka seperti itu sebelumnya, rekan Tao Xie? Han Li menarik napas dalam-dalam. Tidak, selama proses peleburan dengan Thunder Soul Crystals, beberapa ingatan baru telah digali, jawab Tao Xie. Oh, Anda mengingat sesuatu tentang mantan majikan Anda. Mata Han Li berkedip sedikit. Dia sangat tertarik dengan pria ini. Meskipun Tao Xie telah mengatakan bahwa mantan tuannya telah meninggal, masih diperdebatkan apakah ini benar atau tidak. Itu hanya beberapa kenangan yang terfragmentasi, yang sebagian besar terkait dengan boneka abadi. Sedangkan untuk kristal api awan merah tua yang kamu jual, rekan Han, kamu menjualnya sekitar 3000 batu esensi abadi, yang cukup bagiku untuk melepaskan beberapa serangan, kata Tao Xie. Saya mengerti, ini tentang waktu, ayo pergi. Han Li mengangguk dan mengangkat kepalanya untuk melihat Gunung Giok Putih. Di puncak White Jade, matahari bersinar terang, dan udaranya cerah. Awan putih murni melayang di langit biru jernih, dan seberkas cahaya pelangi seperti jembatan lengkung besar di atas awan. Jauh tinggi di langit, ratusan kereta emas ditarik oleh kuda naga dengan sayap di punggungnya. Di atas kereta berdiri sekelompok pembudidaya tinggi yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak perak. Mereka berpatroli di area dalam radius 1000 mil. Udara di atas puncak batu giok putih diselimuti penghalang cahaya keemasan samar untuk membatasi penerbangan para kultivator. Fluktuasi energi yang berasal dari penghalang tidak terlalu kuat, sehingga kultivator pada tahap dewa sejati atau lebih tinggi dapat terbang tanpa terpengaruh. Namun, kultivator di bawah tahap Grand Ascension tidak akan bisa masuk. Karena itu, sebagian besar murid naga api Dao harus terbang ke kaki puncak giok putih sebelum mendaki gunung dengan berjalan kaki untuk berpartisipasi dalam acara ini. Pada saat ini, alun-alun putih adalah kuali suara yang mendidih, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa hidup. Ada ratusan ribu murid naga api Dao, serta banyak tetua inti dari sekte bawahan, dengan padat menempati seluruh alun-alun. Setelah semua futon ditempati, masih ada orang yang datang dan berdesakan di alun-alun. Terlebih lagi, melihat tidak ada tempat untuk berdiri di puncak, mereka hanya menetap di area terbuka di tengah gunung dan duduk bersila, menunggu acara dimulai. Di kaki puncak giok putih, ada juga lautan manusia. Kebisingan dan keaktifan tidak kalah dengan alun-alun di puncak. Namun,
komposisi orang di sini lebih rumit. Selain murid biasa Dao Naga Api, ada juga banyak kultivator dari pasukan kecil dan menengah lainnya di benua awan kuno. Orang-orang ini mendirikan stan kecil di kedua sisi jalan di hutan di kaki puncak batu giok putih. Stan dipenuhi dengan harta sihir, artefak, ramuan, dan bahan spiritual yang mempesona. Mereka sebenarnya memanfaatkan fakta bahwa acara belum dimulai. Pada setiap jarak tertentu di sekitar stan, akan ada kultivator sekte Dao Naga Api dengan baju besi emas yang berpatroli untuk menjaga ketertiban di sini. Berbeda dari pertemuan pertukaran yang telah diikuti Han Li sebelumnya, ini terutama untuk para kultivator di bawah tahap transformasi dewa. Itu lebih seperti pertemuan besar selatan yang dia ikuti ketika dia berada di alam fana. Di puncak White Jade Peak, di platform kuliah di tengah alun-alun, ada meja ungu lebar di tengahnya. Tidak banyak ukiran dekoratif di atasnya. Meskipun tidak terlihat indah dan cantik, itu lebih sederhana dan alami. Di belakang meja, ada kuali bundar perunggu setinggi 10 meter. Ada ratusan dupa cendana berwarna ungu kebiruan di dalamnya. Di bawah angin gunung, dupa berkedip samar dengan api merah, dan asap hijau mengepul darinya. Berbeda dengan kekacauan dan kebisingan di alun-alun, mereka yang bisa menempati tempat di tangga batu di sekitar platform kuliah adalah tetua alam abadi dewa sejati dari Dao Naga Api, serta murid inti dari berbagai Master Dao. Masing-masing memiliki identitasnya sendiri, jadi mereka secara alami tidak akan membuat keributan di bawah perhatian orang banyak. Sebagian besar dari mereka memejamkan mata dan menyesuaikan napas, menunggu dimulainya rapat. Hanya beberapa orang yang menyapa orang-orang di sekitar mereka dan berbisik. Pada saat ini, cahaya biru terbang dari arah barat daya dan mendarat tepat di bawah podium kuliah. Setelah lampu pelarian memudar, seorang pemuda jangkung dengan kostum sesepuh muncul. Itu Han Li. Dia mendongak dan melihat bahwa tempat-tempat di dekat bagian atas platform tinggi pada dasarnya ditempati oleh orang-orang. Hanya beberapa anak tangga di bagian bawah yang masih kosong. Han Li menaiki tangga yang tersisa di tengah tangga. Setelah berjalan sekitar 100 langkah, dia melihat sosok yang dikenalnya melambai ke arahnya di sebelah kiri. Orang ini tidak lain adalah Qi Liang.